Baik, masih dalam pembahasan tentang surplus konsumen, namun kali ini kita akan membahas tentang area yang dinyatakan atau yang diarsir daripada surplus konsumen tersebut. Oke, kita review dulu pertemuan yang lalu ya, kita asumsikan bahwa hanya terdapat 4 konsumen yaitu A, B, C, dan D, di mana A mempunyai willingness to pay sebesar 1000 dan B adalah 800, C 600, D 400. Di mana A kita dengan mengacu kepada harga yang aktual yang dibayarkan adalah sebesar 300, maka A akan mendapatkan surplus konsumen sebesar 700, B 500, C 300, dan D 100, sehingga total surplus konsumen yang dirasakan atau yang diperoleh dari keempat konsumen tersebut adalah sebesar 1.600. Ya, asumsi 4 konsumen ini ya, A, B, C, dan D, sebesar 1.600. Oke, baik. Sebagai contoh, 4 ini akan kita coba gambarkan di grafik permintaan. Kita bisa lihat di kurva permintaan yang di samping. Kita tunjukkan yang di garis hijau ini. Di garis hijau ini adalah yang dinyatakan sebagai surplus konsumen daripada A ya. Itu karena dia 1000, kemudian 1000 karena dia membayar sebesar 300, maka dia mendapatkan surplus konsumen 700 ya. Kurang sedikit ya, karena dia berpotongan pada kurva permintaan yang lebih kanan sedikit. Jadi di sini tinggi garis hijau di sini yaitu sebesar 700 ya. 700. Itu yang dimiliki oleh surplus konsumennya si A, yaitu 700. Kemudian si B yang mempunyai willingness to pay sebesar 800, namun dia membayar 300. Jadi di sini kita asumsikan harga aktualnya yang dibayar adalah 300 ya. 300, 800 dikurangi 300, maka tinggi daripada yang ini adalah sebesar 500 ya. Kemudian si C yang memiliki willingness to pay sebesar 600, namun dia membayar secara aktual sebesar 300, ya, maka dia mempunyai surplus konsumen dapat digambar di sini 600. Kita hubungkan dengan kurva permintaannya dan dihubungkan dengan harga, maka tingginya ini adalah sebesar 300. 300 ini dari 600 ke 300 ini. Dan yang terakhir yaitu si D mempunyai willingness to pay sebesar 100, namun dia membayar aktual sebesar 300, maka selisihnya ini ya, atau tingginya ini adalah sebesar 100. Jadi tiang-tiang inilah yang menyatakan surplus konsumen sebesar 1.600 oleh 4 konsumen ya. 4 konsumen yaitu A, B, C, dan D. Namun dalam kenyataannya tentu saja dalam suatu perekonomian tidak hanya ada 4 konsumen. Tentunya ada konsumen E yang mungkin di sini, F, G, H, I, dan seterusnya, sehingga segitiga ini akan terisi semua ya oleh beberapa macam willingness to pay konsumen-konsumen yang ada dalam suatu perekonomian. Jadi sebuah arsiran segitiga ya, segitiga ini adalah daerah daripada yang dinyatakan surplus konsumen. Oke, kita rangkum ya. Jadi surplus konsumen adalah daerah yang diarsir di bawah kurva permintaan namun di atas harga aktualnya atau harga yang dibayarkan. Itu dalam hal ini yang kita bahas adalah harganya ada sebesar 300. Jadi segitiga ya jadinya segitiga. Jadi kalau kita ingin menghitung surplus total
surplus total daripada semua konsumen yang ada dalam suatu perekonomian, tinggal kita mengacu kepada rumus segitiga ya, yaitu setengah alas kali tinggi ya. Mungkin kita di SMA sudah pernah mendapatkannya, setengah kali alas kali tinggi. Itu bisa menghitung, inilah adalah jumlah surplus total ya, total surplus konsumen dalam suatu perekonomian. Jadi ini juga berlaku ketika kita menghitung price aktualnya misalnya 800, misalnya price aktualnya 600, misalnya price aktualnya 400, dan lain sebagainya. Dalam kasus ini yang kita hitung adalah price aktualnya adalah 300. Oke, satu kali contoh lagi. Sebagai contoh misalnya price aktualnya 200. 200 berarti yang kita akan garis di sini ya, 200. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya luas segitiganya tambah besar ya sekarang. Segitiganya tambah besar karena ada penambahan area. Ada penambahan area di bawahnya ini. Karena kita sepakatkan tadi bahwasanya area di bawah kurva permintaan tapi di atas harga, maka itulah disebut dengan surplus konsumen. Berarti di sini ada penambahan surplus konsumen. Berarti hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika harga turun, surplus konsumennya meningkat. Oke, kita rangkum sekarang. Jadi ketika harga turun, maka surplus konsumen akan meningkat. Jadi ini juga sesuai dengan hukum permintaan ya, karena adanya penambahan daripada pembeli baru kan tadi. Di video sebelumnya kita membahas tentang adanya kemasukan pembeli B, kedatangan pembeli C, kedatangan pembeli D gitu ya, seiring dengan turunnya harga. Nah, jadi ini juga menjelaskan hukum permintaan. Jadi semakin turun harga, maka kesejahteraan konsumen semakin meningkat atau surplus konsumennya meningkat. Atau dengan kata lain, welfare ekonomiknya juga semakin meningkat ya, kesejahteraannya. Kesejahteraan konsumen dalam hal ini. Welfare ekonomik yang kita bahas adalah melalui konsep surplus konsumen. Oke, demikian yang dapat kita tarik untuk perhitungan rumusnya, mengacu kepada rumus segitiga ya, setengah kali alas kali tinggi. Sampai jumpa di video selanjutnya.